yang ada di RPS. Nanti saya juga akan posting di Google Classroom untuk pertemuan kita minggu depan. Nah, di Indonesia itu kan ada dua kategori aspek institusi atau perusahaan. Yang pertama adalah aspek sektor publik, yang kedua adalah sektor privat. Di sektor publik maupun sektor privat, dua-duanya punya standar akuntansi. Yang di sektor publik namanya adalah SAP, standar akuntansi pemerintahan. Yang di sektor private namanya adalah SAK atau standar akuntansi keuangan. Demikian juga untuk proses audit. Maka di sektor publik, para auditor sektor publik, auditor di BPK, auditor di Inspektorat Jenderal di BPKP itu akan berpegangan pada SPKN, standar pemeriksaan keuangan negara. Nanti mungkin teman-teman akan belajar ini lebih dalam semester depan di audit keuangan sektor pemerintah. Nah, di sektor privat ada standar profesional akuntan publik atau SPAP. Ini adalah gambaran kenapa yang pertanyaan kedua tadi terjadi gap tadi, kenapa sih? Karena para akuntan tidak memahami standar audit dan sebaliknya para auditor tidak memahami standar akuntansi. Dua-duanya tentu kurang bagus, tapi yang lebih parah adalah ketika para auditor tidak memahami standar akuntansi. Karena bagaimana dia bisa menghasilkan laporan keuangan yang baik kalau dia tidak mengetahui standar akuntansi. Jadi tantangan menjadi auditor itu lumayan berat. Karena di satu sisi dia harus paham standar akuntansi, dan di sisi lain dia harus paham standar audit. Tapi kalau bagi para akuntan, tadi juga sudah dijawab oleh Bella tadi ya, bahwa betul kan ya tadi yang ya betul Bella. Tadi Bella menjawab bahwa kalau para akuntan itu memang kebutuhan utama dia adalah yang penting dia bisa menyusun sebuah laporan keuangan kan, output atau goals-nya kan itu. Tetapi seharusnya dia juga paham bahwa ada proses audit yang itu akan menjadi partnernya dia dalam membuat laporan keuangan itu menjadi laporan keuangan yang makin baik. Bagaimana auditor bisa mengatasi hal ini? PR-nya auditor adalah mengkomunikasikan tahapan-tahapan audit kepada para akuntan. Jadi seharusnya para auditor itu akan sharing kepada para akuntan untuk tahapan penyusunan laporan itu seperti apa. Itu kurang lebih teman-teman untuk jawaban yang kedua tadi. Nah, jawaban yang pertama, tadi Siska juga sudah memberikan jawaban yang menurut saya cukup komprehensif ya, bahwa yang menjadi dasar laporan, karena tadi yang saya batasi kan untuk yang teks kan sudah saya abaikan ya, kita sudah langsung fokus ke pertanyaan ke 1B tadi. Kalau auditnya laporan keuangan, apa sih informasinya? Informasi itu pada umumnya ada dua gitu, informasi sifatnya general sama informasi yang sifatnya spesifik. Informasi yang sifatnya general contohnya adalah kondisi perusahaan, visi dan misi, kemudian proses bisnis yang ada di perusahaan itu, struktur organisasi, bagaimana manajemen itu bekerja, siapa saja orangnya, itu tetap menjadi informasi yang akan kita perlukan saat kita melaksanakan proses audit apapun gitu. Mau compliance audit, audit kepatuhan, audit kinerja maupun audit keuangan, informasi yang sifatnya general tadi semuanya harus kita ambil atau kita minta. Kemudian informasi yang lain misalnya soal peraturan internal dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan informasi yang sifatnya spesifik? Ya masuk ke informasi yang terkait dengan apa jenis auditnya. Karena tadi yang saya tanyakan adalah audit laporan keuangan, maka informasi yang diperlukan salah satunya adalah laporan keuangan. Yang lain apa? Ya pendukungnya laporan keuangan, mulai dari voucher, kwitansi, kemudian sistem akuntansinya bagaimana, buku besarnya, jurnalnya, dan semuanya, itu adalah seluruh informasi. Jadi, tantangan saat kita akan melakukan audit adalah kita harus mengerti bagaimana proses bisnis yang ada di satu institusi itu. Contoh nih, kalau misalnya saya sebagai auditor, tahu-tahu diminta mengaudit kinerja PKN STAN, khususnya dalam pelaksanaan PJJ gitu. Apa yang perlu saya lakukan? Pertama, saya harus ngerti dulu proses bisnis PJJ itu gimana sih gitu. Apakah setiap dosen mewajibkan semua mahasiswanya untuk Fitcon? Apakah semuanya harus melalui satu media tertentu atau dosen diberikan kebebasan? Maka saya akan menyusun kriteria-kriteria. Kalau misalnya lewat Fitcon, harusnya ada rekamannya misalnya. Atau harusnya jumlah orangnya itu lengkap. Atau harusnya lebih tepat untuk menghidupkan webcam, on-cam daripada off. Kenapa? Karena misalnya tahu-tahu dosennya ngoceh, mahasiswanya ternyata ngorok. Dan kita nggak tahu juga gitu. Saya ngomong seperti ini, teman-teman terbuai dengan omongan audit saya, bukannya misalnya melek, tapi malah bikin ngantuk dan tidur gitu. Tapi karena kita posisinya online, nggak ada kontrol yang memadai. Dan ini bisa menjadi salah satu evaluasi bagi si auditor tadi.
Yang lain misalnya gangguan-gangguan koneksi, ada nggak risiko-risiko sehingga informasi saya tidak disampaikan. Pada intinya itu teman-teman ya, saat seseorang melaksanakan audit, dia harus tahu auditnya itu jenisnya apa, informasi yang dia perlukan apa. Oke, itu pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama. Terus tadi tentang kriteria. Kriteria pun sama, ada kriteria sifatnya umum, general, berlaku pada seluruh perusahaan, dan kriteria sifatnya spesifik atau khusus. Kalau kita berbicara perusahaan privat atau swasta, kriteria sifatnya general tadi sudah disebutkan juga oleh teman-teman yang menjawab, misalnya pakai PSAK atau standar akuntansi keuangan. Kriteria sifatnya khusus bagaimana? Kriteria sifatnya khusus itu misalnya adalah kriteria-kriteria hanya berlaku bagi perusahaan itu. Contohnya adalah SOP, kemudian ketentuan internal. Kalau misalnya kita di sebuah kementerian, di Kementerian Keuangan ada peraturan Menteri Keuangan yang bisa jadi berlaku hanya untuk Kemenkeu saja, atau peraturan Dirjen X, surat edaran Dirjen Y, dan seterusnya. Kalau di institusi di swasta juga sama, ada surat direktur, peraturan direktur, keputusan direksi, dan seterusnya. Jadi balik tadi teman-teman tidak harus pikirannya harus terbuka bahwa yang disebut kriteria itu luas, tidak hanya satu atau dua peraturan tertentu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang masalah informasi dan kriteria? Cukup jelas ya? Ya, kita lanjutkan ke materi kita tentang subbahasan yang ketiga dan seterusnya ya. Nah, di yang ketiga ini kita akan belajar tentang masalah adanya peran auditing dalam mengurangi risiko informasi. Oke, di sini jelaskan teman-teman bahwa kalau di bukunya Ares nanti tolong dibaca, ada beberapa jenis informasi di sana ya, misalnya informasi soal interest rate atau tingkat bunga, kemudian ada business risk, informasi terkait bisnis, dan juga information risk. Risiko informasi ini adalah risiko yang mencerminkan kemungkinan bahwa informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan risiko bisnis itu tidak akurat. Kenapa risiko ini muncul? Kenapa risiko informasi ini tidak terjadi? Karena laporan keuangan yang disusun manajemen tadi bisa jadi ada permasalahan gitu. Dia tidak akurat, dia tidak akuntabel atau dia kurang akuntabel, kemudian dia tidak memenuhi aspek cut off atau timeline yang tepat, dan seterusnya. Maka keberadaan audit ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap adanya risiko informasi ini. Contohnya, sekarang sedang ada pandemi COVID gitu, sedang ada pandemi COVID. Nah, seluruh UMKM, seluruh pengusaha, seluruh perusahaan, seluruh entrepreneur ini terdampak. Nggak hanya yang kecil-kecil, sampai yang perusahaan internasional levelnya atau multinasional company itu semuanya terdampak. Ini adalah risiko bisnis yang nggak ada kaitan dengan auditor gitu. Auditor tidak punya peran apapun terhadap risiko bisnis ini. Mau ngurangi auditor nggak bisa, karena ini nature-nya terjadi karena sebab uncontrollable, faktor yang itu di luar proses audit. Tapi kemudian karena perusahaan terdampak, dia minta nih pinjaman ke bank gitu, pinjaman ke bank, dan kemudian bank ini sebelum memberikan pinjaman dia minta si auditornya untuk ngecek, untuk memberikan penilaian atau assessment terhadap si calon-calon debitur tadi gitu. Bank sebagai kreditur kan dia pengen tahu nih profil debiturnya kira-kira mampu nggak sih melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian yang ada gitu. Kira-kira visible nggak sih dikasih pinjaman. Auditor tadi akan mempelajari gitu. Dengan adanya risiko bisnis yang dialami oleh perusahaan tadi, dengan adanya laporan keuangan yang sudah tersedia, kira-kira posisi going concern-nya perusahaan masih bagus nggak sih gitu. Itu adalah cara bagi auditor untuk mengurangi risiko informasi. Karena kalau misalnya auditor nggak masuk, bank hanya mengandalkan laporan atau data dari si perusahaan, bisa jadi perusahaannya sebenarnya udah bangkrut, udah kolaps. Dia hanya pengen nyari pinjaman untuk nggak mungkin bertahan, tapi hanya untuk memenuhi betul-betul mungkin kebutuhan-kebutuhan personal si manajemennya, udah nggak bisa going concern, perusahaan nggak dapat, bank nggak dapat informasi, maka dia mendapatkan information risk yang tinggi.
Dampaknya apa? Perusahaan bisa ngasih pinjaman kepada para debitur yang profilnya jelek sehingga nanti akan gagal bayar. Terjadi gagal bayar itu risikonya tinggi. Tapi dengan adanya proses audit, risiko tadi itu dikurangi gitu. Jadi bank akan lebih selektif memilih, oh menurut auditor yang visible si A dan B. Untuk C dan D ini kayaknya nggak bisa dikasih pinjaman. Ini contohnya teman-teman ya, ilustrasi bahwa adanya audit ini bisa mengurangi yang disebut dengan information risk. Nah, kenapa information risk ini bisa terjadi? Ini adalah sebab-sebab dari permasalahan yang mungkin akan menjadikan information risk ini muncul gitu. Yang pertama adalah remoteness of information. Yang kedua adalah bias dan motif dari para provider. Provider ini banyak ya, bisa jadi para customer, bisa juga para penyedia barang atau jasa gitu. Yang ketiga adalah data yang sangat besar, jumlahnya atau volumenya gitu. Volume ini berarti secara jumlah atau secara volume, secara nilai jumlah besar sekali. Dan yang keempat adalah banyaknya pertukaran transaksi dan informasi. Kita lihat yang pertama ini adalah remoteness of information. Informasi ini tidak terjangkau itu, terpencil, nggak bisa diakses. Kenapa? Karena ada gangguan komunikasi atau jarak betul-betul yang memang nggak bisa diperoleh. Contohnya yang kayak kemarin waktu ada distribusi dana desa, kan ada desa yang mendapatkan dana desa padahal disinyalir desa itu desa fiktif, tidak ada secara administratif di sebuah kabupaten kota, dan bahkan tidak tercatat di kecamatan, tapi dia bisa dapat. Tapi pemerintah pusat di awal nggak bisa aware gitu. Kenapa? Jarak secara aksesibilitas, fisik maupun secara komunikasi tidak terjangkau. Nah, bias ini akan mengakibatkan adanya information risk tadi. Gara-gara ada information risk itu, dana desanya tetap dikasih gitu, tapi diterima oleh para oknum yang memang dia memiliki keuntungan pribadi. Nah, motif atau bias keuntungan pribadi dalam kasus dana desa tadi, ini yang kedua gitu. Karena si oknum-oknum ini punya motif, dia menciptakan informasi-informasi palsu atau hoax, sehingga dana desa tetap bisa cair. Yang ketiga, masih tentang dana desa juga. Gitu. Pemerintah pusat mungkin susah ngecek kalau tidak menggunakan pendekatan big data, karena kita punya katakan 500 sekian ya, 524 atau 530 sekian kabupaten kota. Kecamatannya berapa, desanya berapa, kelurahannya berapa, akan sangat sulit dengan banyaknya data, termasuk exchange transaction ini, pertukaran informasinya banyak, transfer dananya sangat luar biasa besar, bagi pemerintah pusat untuk ngecek satu demi satu. Maka akhir yang terjadi adalah dana desa tadi terkirimkan kepada sebuah desa yang relatif atau yang sebenarnya adalah fiktif. Sehingga ini menjadi sebuah permasalahan yang kemudian kita alami bersama. Bagaimana cara mengurangi information risk tadi? Yang pertama adalah user, siapapun dia gitu ya, para manajemen, para stakeholder harus memverifikasi, harus mengecek informasi tadi itu benar apa enggak. Misalnya nih tiba-tiba ya, saya ngasih WA di grup WA besok atau nanti teman-teman PJJ berakhir gitu. Kita mulai minggu depan sudah kuliah offline. Maka teman-teman sebagai user informasi tadi nggak bisa nih langsung mempercayai informasi saya begitu saja. Harus diverifikasi kepada pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah lembaga. Yang kedua, kalau teman-teman yang mendapatkan informasi dari siapapun itu dan informasi ini adalah menjadi sebuah risiko, maka teman-teman harus menyampaikan juga risiko ini kepada para lembaga. Contoh risikonya apa ya? Kemarin misalnya saat ujian online kemarin itu banyak sekali kasus-kasus yang mahasiswa tidak bisa mengirimkan jawaban atau mensubmit jawaban karena berbagai hal gitu ya, karena keterbatasan akses internet atau karena piranti dan sebagainya, sehingga kadang jawabannya itu fail, tidak terkirim atau terkirimnya tidak lengkap. Informasi ini harus di-share gitu, sehingga akhirnya manajemen bisa membuat satu metodologi atau solusi. Oh, kalau misalnya jawabannya tidak terkirim komplit, apa alternatifnya, pencegahan maupun solusi ketika itu bisa terjadi dan seterusnya. Dan yang ketiga, kembali ini adalah peran para auditor tadi. Betapa auditor itu penting untuk mengurangi adanya risiko informasi tadi. Dengan cara apa?
auditor akan melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, kemudian dia akan membuat membuat penilaian dan evaluasi di sana, sehingga dia bisa memberikan informasi bahwa laporan keuangannya sudah diaudit dengan, ya kalau misalnya ada koreksi, ada perbaikan, dan sebagainya itu disajikan kepada parent management. Jadi fungsi dari audit laporan keuangan tadi pada intinya adalah mengurangi adanya risiko informasi. Berhubungan dengan informasi sebelumnya, ini adalah segitiga, banyak yang menyebut ini salah satunya adalah segitiga audit atau segitiga akuntabilitas, apapun namanya, ini menggambarkan hubungan tiga pihak. Antara siapa? Antara si klien, kemudian external users, dan juga auditor. Teman-teman boleh membuat istilah klien ini adalah manajemen, external users ini adalah para stakeholder, termasuk di dalamnya adalah para stockholder atau pemegang saham, dan kemudian auditor ini sebagai pihak yang independen. Kita lihat yang bawah dulu ya. Ada panah dua di situ, client dan external users. Stakeholder tadi, dia akan memprovide capital kepada si kliennya. User ini bisa juga owner dari sebuah perusahaan. Kalau kita di sektor publik, maka external users ini adalah masyarakat yang diwakili oleh legislatif, DPR atau DPRD. Dia akan memberikan modal kepada klien tadi, pada si manajemen, agar manajemen bisa menjalankan usahanya, bisa beroperasi, bisa menghasilkan keuntungan yang nanti akan dimanfaatkan juga oleh kepada si external users tadi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban si klien terhadap external users yang sudah ngasih capital tadi, klien akan menyajikan laporan keuangan kepada external users tadi. Cuman kan external users pengen nggak begitu saja percaya atau butuh penilaian dari pihak yang independen gitu ya. Maka dia minta kepada klien itu, bro, tolong kamu cari auditor, tunjuk auditor yang kompeten untuk menilai, untuk mengevaluasi, untuk mengaudit laporan keuangan ini. Dan akhirnya klien ada segitiga ke atas itu menunjuk atau menetapkan auditor atas perintah external user. Kalau misalnya ini perusahaannya publik gitu ya, yang sudah bermain di bursa, biasanya akan ada RUPS. RUPS itu akan menetapkan siapa yang akan meminta si manajemen untuk menunjuk auditor. Dan kemudian auditor ini selanjutnya akan memberikan report atau menerbitkan laporan keuangan audited berdasarkan laporan yang disajikan oleh klien tadi. Dan auditor ini akan menyajikan kepada para external users atau para stakeholder tadi. Bapak Ibu, ini loh hasil penilaian saya selaku pihak yang independen atas laporan keuangan yang sudah disusun oleh klien. Nah, di situlah external users mungkin akan merasa puas atau tidak puas, atau dia mungkin punya penilaian yang lain. Ya seperti hanya kemarin waktu ada sebuah kasus di maskapai penerbangan di Indonesia gitu ya, ada satu treatment akuntansi yang oleh salah satu komite audit independen beliau memandang itu tidak tepat, sehingga akhirnya dikoreksi cukup dahsyat gitu ya, yang awalnya klien atau manajemen yang mungkin dengan tujuan menunjukkan prestasi, laporan keuangannya nambah, akhirnya menjadi loss gitu ya, menjadi rugi gitu. Karena apa? Karena menurut si external users tadi, baik klien maupun auditor tidak menyajikan laporan keuangan yang tepat gitu, yang akuntabel. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Diskusi ini nanti kita skip saja, sebagian dari sudah kita bahas pada pertanyaan sebelumnya ya. Yang selanjutnya, ini juga ada jawabannya di bukunya Arens, nanti teman-teman bisa juga berlatih untuk menjawab pertanyaan ini. Lihat, di layar ini ada 3 faktor yang mempengaruhi sebuah proses pemberian pinjaman ya. Di situ ada, atau tingkat bunga ya, ada risk free interest rate, kemudian business risk, dan information risk. Mana dari 3 risiko ini yang bisa dikurangi dengan adanya pelaksanaan audit tadi sudah saya jelaskan ya. Risk free interest rate, business risk ini tidak bisa dipengaruhi oleh auditor secara langsung, tapi information risk ini adalah risiko yang dapat ditekan atau dikurangi oleh proses audit oleh auditor. Yang selanjutnya adalah identifikasi 3 cara risiko informasi dapat dikurangi.
Ini juga sudah ada tadi ya di sini. Ini adalah 3 cara dan masing-masing nanti bisa dievaluasi oleh teman-teman apa keunggulan, apa kekurangan masing-masing. Kita lanjutkan ke pembelajaran kelima tentang masalah assurance service dan membedakan jasa audit dengan jasa lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan jasa assurance? Sekali lagi kalau di Indonesia ini diterjemahkan menjadi jasa asuransi. Jasa asuransi atau assurance service ini adalah sebuah pemberian jasa oleh profesional yang independen yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi untuk pengambilan keputusan. Di sini dijelaskan, kalau assurance service ini bisa dilaksanakan oleh kantor akuntan publik maupun oleh berbagai profesi lainnya. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Kemudian di sini juga ada aturan yang khusus ini berlaku di Amerika, yaitu Sarbanes-Oxley Act atau SOX ya. Khususnya di Amerika melalui undang-undang ini disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan yang sudah masuk bursa atau public company ini diwajibkan untuk dinilai internal control over financial reporting-nya atau ICOFR-nya. Nah, perusahaan-perusahaan ini dengan dasar ketentuan ini dia ada lagi jasa asuransi yang bertambah gitu, tidak hanya jasa audit tapi juga harus ada penilaian terhadap internal control atas laporan keuangannya. Yang kedua adalah jasa atestasi. Jasa atestasi ini kita lihat atestasi service atau jasa atestasi adalah sebuah tipe jasa asuransi yang di sana kantor akuntan publik menerbitkan sebuah laporan tentang subject matter. Subject matter ini suatu hal tertentu atau asersi nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan selanjutnya. Intinya asersi ini adalah sebuah pertanyaan manajemen ya, yang dibuat oleh pihak lain, termasuk di dalamnya ada audit atas laporan keuangan historis atau kita biasanya menyebut audit atas laporan keuangan, nggak ada istilah historisnya gitu. Yang kedua, audit atas internal control over financial reporting yang tadi sudah saya jelaskan, ICOFR tadi. Yang ketiga adalah review atas laporan keuangan, kemudian jasa atestasi lainnya. Jadi tadi saya ulang di sini ada jasa assurance. Salah satu jenis jasa assurance adalah jasa atestasi. Jasa atestasi ini bisa atestasi lainnya. Selanjutnya, jenis jasa assurance yang kedua yang ketiga adalah other assurance dan non-assurance. Jadi asuransi lainnya dan service atau jasa bukan asuransi. Other assurance ini adalah service yang tidak memenuhi definisi atau kriteria dari jasa atestasi. Tidak memenuhi ini bagaimana sih? Salah satu prasyarat tadi kan kalau misalnya jasa atestasi itu CPA atau para profesional tadi kan diminta menerbitkan sebuah laporan tertulis. Kalau other assurance services ini dia tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan seorang CPA atau sebuah kantor akuntan publik untuk menerbitkan sebuah laporan tertulis. Yang kedua, untuk non-assurance ini adalah service yang diberikan oleh kantor akuntan publik dan secara umum berada di luar konteks jasa asuransi tadi. Contohnya ada apa sih? Jasa akuntansi dan pembukuan, kemudian jasa perpajakan, penyusunan laporan pajak dan semacamnya, termasuk di sana adalah jasa konsultasi. Jadi sekali lagi mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan assurance tadi ada atestasi, other assurance dan non-assurance. Kita diskusikan tabel ini adalah contoh yang menggambarkan bentuk-bentuk service yang diberikan pada kelompok other assurance service. Contoh yang pertama adalah ibaratkan sebuah perusahaan ini adalah perusahaan investasi ya. Dia mau menilai risiko dan pengendalian terkait proses investasi yang dilakukan gitu, termasuk kebijakan-kebijakan yang dia miliki. Maka aktivitas yang bisa diberikan oleh si KAP di sebelah kanan ini adalah, atau yang bisa diberikan profesional ini adalah
Dia mengakses proses dari perusahaan ini dalam melaksanakan investasi. Mungkin dipelajari proses bisnisnya bagaimana, kemudian aturan yang dimiliki apa, risiko-risiko yang kemungkinan bisa terjadi apa saja, dan kira-kira proses ini sudah efektif atau belum. Yang kedua ada istilah mystery shopping ya. Ini kalau penjelasannya adalah perform shopping yang anonimus atau tidak terkenal atau tidak dikenal atau penyamaran gitu ya, untuk melihat, mengakses, mengevaluasi bagaimana seorang personel penjualan itu deal, berkomunikasi, bertransaksi dengan customer dan bagaimana prosedurnya. Teman-teman mungkin sudah pernah mendengar istilah para kritikus gitu ya, kritikus seni, kritikus restoran, kritikus makanan. Kalau mereka-mereka yang terkenal ini biasanya kan datang itu sudah tahu gitu ya, sebuah hotel mau didatangi seorang kritikus atau evaluator yang dia betul-betul sudah dikenal publik gitu. Misalnya kalau misalnya restoran didatangi oleh siapa itu yang menjadi pemilik Hell Kitchen itu, Gordon Ramsay gitu. Dia datang ke beberapa restoran, termasuk kemudian dia ngasih penilaian atau evaluasi mana yang bagus, mana yang jelek. Dia nggak bisa bersembunyi, nggak bisa anonimus karena dia sudah dikenal. Tapi ada jasa yang disebut dengan mystery shopping gitu. Perusahaan menugaskan orang-orang tertentu atau pemberi jasa tertentu untuk berpura-pura dalam tanda kutip untuk menjadi pembeli atau menjadi customer. Kadang ini di-set agak tengil gitu ya, biar bisa menilai secara objektif pelayanan yang diberikan oleh si perusahaan tadi, oleh si mungkin salesnya dan sebagainya, benar-benar bagus nggak sih gitu, benar-benar sesuai dengan SOP nggak sih, meskipun dia dalam tekanan tadi misalnya karena customernya tadi yang disuruh berpura-pura tadi mungkin bertindak nggak enak atau mungkin nyebelin dan seterusnya. Ini disebut dengan mystery shopping. Dan banyak yang lainnya ya, misalnya ini adalah evaluasi atas IT prosedur, digital information, kemudian fraud risk, aktivitas hukum atau evaluasi atas risiko hukum dan risiko kecurangan, dan seterusnya, termasuk yang terakhir ini misalnya kalau di dunia seni atau dunia entertain, menilai atau mengevaluasi apakah proses pembayaran royalti dan persetujuan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Ini adalah berbagai jenis atau berbagai contoh dari other assurance service. Oke, di yang keenam, ini akan menjadi basis diskusi kita selanjutnya, tidak hanya di semester ini, tapi juga di semester 6. Saat nanti teman-teman belajar audit sektor publik, membedakan 3 jenis audit yang utama. Jadi secara umum, jenis audit ini dikelompokkan dalam 3 bentuk audit. Yang pertama adalah audit operasional atau operasional audit. Yang kedua adalah compliance audit atau audit kepatuhan. Kalau yang pertama tadi, operasional audit tadi dikenal juga dengan audit kinerja. Selain istilah audit operasional, bisa juga nanti teman-teman tulis di buku atau di laptopnya, sama dengan audit kinerja. Yang kedua, compliance audit ini dikenal juga dengan audit kepatuhan. Kalau di sektor publik di Indonesia, namanya adalah salah satunya jenisnya adalah PDTT di zaman dulu, tapi sekarang sudah dirubah ya dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi pemeriksaan kepatuhan sama compliance audit. Yang ketiga adalah audit laporan keuangan. Artinya proses audit sekali lagi secara umum bentuknya ada 3 ini, baik di sektor publik maupun sektor privat. Kita akan coba bedakan satu-satu dengan 4 aspek yang dievaluasi atau dinilai. Yang pertama adalah contohnya, contoh auditnya itu apa sih gitu. Yang kedua adalah bentuk informasinya apa. Yang ketiga adalah apa kriteria yang digunakan atau ditetapkan. Dan yang keempat adalah bukti-bukti apa yang seharusnya tersedia atau dapat digunakan atau harus dicari oleh auditor. Jenis audit yang pertama adalah audit operasional atau audit kinerja. Contohnya di sini adalah ada sebuah perusahaan di sebuah negara, katakan di Amerika, dia pengen menilai proses pembayaran gaji secara terkomputerisasi untuk sebuah anak perusahaan di China gitu, di Tiongkok gitu. Apakah proses penggajian ini sudah memenuhi aspek efisiensi dan efektivitas? Maka perusahaan tadi akan menyajikan informasi kepada si para auditor, misalnya number of payroll records, jumlah catatan-catatan atau sejumlah catatan penggajian, prosesnya, bukti penggajiannya, dokumennya dalam 1 bulan.
Kemudian cost of the department, biaya-biaya yang menyertai untuk departemen payroll ini. Yang ketiga adalah ada nggak sih error-error yang terjadi dalam setiap periode, misalnya bulanan, semesteran, atau tahunan. Ini menjadi informasi yang akan dikelola dan juga akan dievaluasi oleh auditor. Informasi ini dibandingkan dengan apa? Kan harus ada pembanding nih, harus ada kriteria. Dalam hal ini, kalau audit operasional itu seringnya atau mayoritas itu menggunakan aturan internal. Misalnya di sini adalah standar perusahaan untuk efisiensi dan efektivitas di Departemen Payroll. Contoh di situ, informasinya ada jumlah errors yang terjadi atau jumlah errors yang dibuat pada 1 bulan. Misalnya perusahaan menetapkan bahwa untuk sebuah anak perusahaan, errornya tidak lebih dari 5% dari transaksi gaji. Gitu. Kemudian dari informasi ini auditor nemu kok errornya 10%, maka itu sudah menjadi defisiensi, sudah ada gap atau perbedaan antara informasi dengan kriteria. Tapi sebaliknya, kalau misalnya errornya hanya 3%, standarnya 5%, maka menurut auditor tentu proses penggajian tadi sudah memenuhi aspek efisiensi dan efektivitas. Nah, untuk membuat evaluasi ini, auditor akan mengumpulkan dokumen yang nanti akan jadi bukti audit. Contohnya adalah error reports, payroll records, dan juga biaya pemrosesan gaji. Ini contoh pertama dari audit operasional. Contoh kalau yang di Indonesia itu banyak sekali audit operasional atau audit kinerja ini rata-rata berhubungan dengan public service ya. Yang mudah misalnya teman-teman bisa melihat audit kinerja atas pelayanan PT KAI gitu. Kita bayangkan ini abaikan situasi pandemi, kita masuk atau kita asumsikan situasi normal gitu. Misalnya apakah kereta yang diberangkatkan itu tepat waktu, kemudian pembelian tiketnya itu gampang, refund atau pengembalian uang atas cancellation tiket atau tiket-tiket yang dibatalkan mudah dan seterusnya. Maka itu menjadi informasi-informasi yang harus dicari oleh si auditor tadi. Kriterianya apa? Tentu dia akan mencari peraturan KAI tentang keberangkatan maksimal standarnya itu terlambat berapa menit yang tertoleransi. Kemudian tiket itu cara penyajiannya atau penjualannya yang bisa diakses mudah lewat berapa akses. Gitu. Bisa nggak dibeli lewat marketplace atau online shop atau bank atau layanan penyedia jasa lainnya. Dan kemudian dari situ auditor akan mencari bukti-bukti, data-data keberangkatan kereta, data-data tiket terjual, berapa lama proses pengembalian atau refund uang, berapa persen yang kembali, dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau operational audit atau audit kinerja paling banyak diterapkan untuk public service atau layanan publik. Yang kedua adalah audit kepatuhan ya. Audit kepatuhan ini biasanya terkait dengan satu proyek, dengan satu program, dengan satu kegiatan, dan disandingkan dengan satu kriteria atau ketentuan tertentu. Kalau di sini contohnya adalah auditor ingin menetapkan apakah prasyarat untuk keberlanjutan pemberian pinjaman itu sudah dipenuhi oleh si bank tadi. Nah, informasi yang dicari oleh auditor adalah records atau catatan dari perusahaan yang meminjam tadi gitu. Dari debitur-debitur yang akan mengajukan pinjaman tadi. Kriterianya apa? Kriterianya adalah perjanjian tentang pemberian pinjaman dan evidence yang tersedia atau akan dicari adalah di situ misalnya laporan keuangan, kemudian kalkulasi oleh auditor. Kalau misalnya dibilang oleh si company yang mau meminjam ini, rasio keuangan saya sehat, auditor akan hitung lagi gitu. ROI-nya, kemudian return on asset-nya, kemudian apapun aspek-aspek yang akan ditetapkan, dinilai oleh auditor dan dihitung ulang. Yang ketiga yang mungkin teman-teman paling mudah memahami adalah audit laporan keuangan ya. Contohnya di sini adalah audit dari laporan keuangannya perusahaan Apple. Informasinya tentu mudah ya, laporan keuangan ini sama dengan yang tadi kita diskusikan sebelumnya tentang sebuah BUMN. Kriterianya adalah GAAP. Kalau tadi saya contohkan, kalau BUMN kita memakainya adalah PSAK. Nah, dokumen tadi evidence ini bisa diperoleh baik dari dalam maupun luar perusahaan. Catatannya baik yang sifatnya umum atau general maupun catatan-catatan yang sifatnya khusus. Sebelum kita masuk ke bab ke-8, silakan. Ada yang mau bertanya?
izin bertanya, Pak. Silakan, Uh, saya Husin, Pak. Oh, sorry Husen, tadi soalnya mic-nya juga. Silakan Husen. Ya, mengenai audit ketaatan itu atau kepatuhan itu, saya pernah menonton di channel YouTube-nya Pak Hilmi Yahya. Pak Hilmi itu sedang berdiskusi dengan Pak Ihsan Nursi, ekonom Indonesia, dan dia mengatakan bahwa di Indonesia khususnya BPK itu dalam mengaudit utang pemerintah itu hanya istilahnya mengaudit tentang kepatuhan bahwa apakah utang yang diajukan ke negara lain itu sudah sesuai prosedur atau belum. Nah, kata Pak Ihsanuddin Nursi itu, dia berkata di Indonesia audit itu belum menurut dia belum memiliki kualitas yang diharapkan. Soalnya misalkan Indonesia mengajukan utang ke negara lain itu terkadang ya mungkin menurut kepatuhan itu sudah sesuai dengan aturan undang-undang. Namun terkadang itu ada sisi gelap dari utang yang diberikan oleh negara lain. Misalkan negara lain titip undang-undang yang berpihak kepada negaranya, misalkan apakah dirinya misalkan di Indonesia, misalkan warga Cina diberikan kebebasan untuk melakukan usaha atau apapun, apakah itu benar ya, Pak? Oke. Pertanyaannya berat banget, Bro. Baik, kalau pertama tentang masalah pendapat, ini pendapat ekonomi ini pendapat, mohon maaf ya, istilahnya sebentar saya recordnya saya stop dulu. Oke. Satu secara tema ini nanti masuknya di sektor publik ya, jadi akan lebih tepat kalau kita nanti membahasnya pada semester 6. Tapi kalau misalnya yang dimaksud oleh beliau, tentu kalau sudut pandangnya ekonom atau kritikus itu banyak hal yang bisa diambil dari sudut pandang seseorang yang tidak berada pada proses audit. Saya sendiri tidak ikut mengaudit government spending ya, dalam skala pribadi. Sekali lagi, nanti kalau teman-teman merekam, tolong tidak diedarkan, karena betul-betul pendapat pribadi. Saya prefer pemerintah kita tidak berhutang. Artinya posisi sekarang yang dilakukan adalah mengurangi atau menekan hutang. Dengan apa? Berbagai macam cara gitu. Contoh yang saya lihat sehari-hari di dunia audit itu, saya masih melihat banyaknya kebocoran atau mungkin tindakan korupsi yang ya nanti sedikit demi sedikit saya akan ceritakan ke teman-teman dalam proses perkuliahan kita. Basis yang saya alami saja. Gitu. Saya nggak akan berbicara tentang orang lain, tapi yang saya lihat, saya rasakan, saya alami, masih banyak kebocoran yang itu sebenarnya bisa kita tekan. Sehingga menekan kebocoran itu akan mengurangi kebutuhan belanja kita, defisit kita, dan akhirnya ujungnya adalah akan mengurangi proses utang kita. Tapi kalau yang dimaksud dengan audit compliance, saya pikir proses audit yang dilaksanakan oleh teman-teman di BPK sudah rely on prosedur gitu ya. Bahwa kalau misalnya memang masih banyak kekurangan di sana sini, tentu itu ada. Kemudian kalau masalah kriteria bias tidak bias atau setuju atau tidak setuju juga pasti ada gitu. Saya beberapa waktu yang lalu mengikuti tweetnya salah satu alumni STAN yang juga menjadi staf ahli Menkeu ya, menjelaskan tentang masalah proses atau komparasi hutang di Indonesia dibandingkan GDP, kemudian dibandingkan negara-negara lain dan seterusnya. Ya tentu akan ada sudut pandang pro kontra gitu. Versi orang-orang yang pro bahwa memang negara kita membutuhkan hutang, dan versi orang-orang atau pihak-pihak yang kontra atau memberikan kritisi. Jadi kalau misalnya yang dimaksud adalah proses auditnya, saya berpikir compliance audit yang dijalankan oleh siapapun itu, terutama kalau eksternal publik, dan karena saya bekerja di lembaga ini ya, menurut saya sudah rely on prosedur gitu, bahwa tentu kalau masalah setuju nggak setuju, ya akan banyak kisahnya. Contohnya saya contohkan masalah sumber waras gitu ya. Audit sumber waras teman-teman pernah mendengar ya. Waktu itu kan lagi rame, soalnya kita sedang berdiskusi tentang pemimpin daerah. Kalau saya bertemu dengan teman-teman auditor, waktu itu saya memang tidak ikut kasus sumber waras, saya pernah ikut audit investigatif, misalnya adalah Hambalang dan Bank Senturi, sumber waras saya nggak ikut. Kalau saya tanya ke mereka, bro, kasus ini firm nggak ada indikasi tidak pidana korupsi? Menurut mereka, teman-teman saya yang saya percayai mereka orang-orang baik, saya tahu beberapa di antaranya jujur, kompeten gitu. Ya mereka bilang ada pelanggaran tanpa menyebut siapa gitu. Masalah yang menjadi nanti pelaku adalah
kepala daerah atau bukan itu masih urusan yang sangat panjang, tapi bahwa ada indikasi permasalahan itu betul ada. Tapi kan teman-teman di Kuningan atau penegak hukum yang waktu itu minta ke BPK tidak sepakat gitu. Padahal menurut saya pribadi atau ketika saya nanya teman-teman, semuanya sudah rely on prosedur. Jadi yang disebut perbedaan persepsi, perbedaan data, perbedaan pendapat ini wajar sekali teman-teman sekalian yang berurusan ya. Jadi apa yang perlu teman-teman pelajari, cari sudut pandang dari berbagai sisi gitu. Contoh, ini out of topic banget soal corona gitu kan. Teman-teman kan melihat kemarin, misalnya Jering menganggap bahwa corona ini sebuah konspirasi, tapi banyak tenaga medis yang nggak rela bahwa rumah sakit ini dianggap melakukan konspirasi karena memang realnya dihadapi gitu ya, dihadapi bersama dan mereka melihat itu day to day, hari demi harinya itu mereka mengalami itu. Nah, kalau saya sebagai auditor gimana? Saya sekarang sedang mengaudit itu. Yang saya perlukan adalah mencari semua dari sudut pandang yang fair gitu. Jadi saran saya sebagai simpulan, saya nggak berani menanggapi sebuah pendapat orang lain gitu ya, atas rumah orang lain juga. Bagi teman-teman ya usahakan untuk cari pendapat seobjektif mungkin gitu. Jadi cari dua sisi lah. Jadi mencari pendapat yang pro dan pendapat yang kontra. Kalau kita kasus cebong dan kampret, kenapa sih terjadi teman-teman? Tahu nggak kenapa? Karena orang tidak bisa bertindak secara objektif gitu. Orang mendewakan sesuatu dan menganggap sesuatu yang tadi dianggap sebagian orang tadi adalah dewa, sesuatu yang jelek banget. Jadi satu nganggapnya bagus banget, satu nganggapnya jelek banget. Satu nganggap si A bagus, satu yang lain nganggap si A jelek. Satu yang nganggap si B bagus, pihak yang lain nganggap pihak B jelek. Jadilah di situ dua kutub yang berbeda karena dia tidak mau menerima objektivitas. Pas golongan yang pro si B ketika melihat kebaikan si A nggak dilihat gitu. Pokoknya si A itu jelek gitu. Tapi si A, golongan si A pun sama gitu. Ketika melihat si B nggak pernah melihat secara objektivitasnya. Maka bagi kita para akademisi usahakan cover both side ya. Biasakan untuk baca, mempelajari dan seterusnya. Itu ya Mas Husen, mohon maaf saya tidak bisa menjawab secara teknis karena memang bidang itu di luar bidang saya, tapi kalau yang secara prosedur yang saya pernah dengar dari teman-teman yang kompetensinya di situ, ya mereka sudah berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan auditnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kalau mau ditanggapi boleh lah ya. Kita free untuk diskusi. Sudah Ada cukup Pak penjelasannya. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Baik Pak. Ini di kamera. Ya, kenapa? Enggak Pak, maksudnya dilanjut aja, belum ada Oke. pertanyaan. Baik. Kita sampai 9:30 ya Mbak ya? Sudah muncul di layar? Yang terakhir, ini adalah membedakan jenis atau bukan tipe ya, tapi apa sih macam-macam auditor yang ada di baik sektor publik maupun sektor privat itu. Secara umum, lagi-lagi karena bukunya Arens ini berbasis di US, maka Arens akan memberikan contoh tipe auditor atau jenis auditor yang ada di Amerika. Di sana ada CPA firm atau kantor akuntan publik. Yang kedua ada GAO, Government Accountability Office Auditors. Yang ketiga ada Internal Revenue Agency yang tadi sudah kita contohkan di awal dan juga Internal Auditors. Di Indonesia, A, B, dan D ini ada. Tapi kalau Internal Revenue Agency ini nggak ada. Karena sekali lagi saya sampaikan tadi, ibaratnya kalau kita mengasosiasikan ini badan penerimaan ini mirip dengan DJP ya, yang posisinya ada di Kementerian Keuangan. Nah, KAP, ini tentu teman-teman sudah tahu. Kalau yang kedua ini di Indonesia adalah BPK atau Auditor Negara. Di Indonesia yang ketiga ada internal auditor. Ada internal auditor di pemerintahan dan juga di swasta. Di pemerintahan kita mengenal istilah APIP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Mulai dari BPKP, kalau di kementerian ada Inspektorat Jenderal, dan kemudian kalau di Pemda ada Inspektorat Daerah. Selanjutnya kalau misalnya di swasta, tentu akan ada internal auditor di masing-masing perusahaan dengan bentuk dan nama apapun. Itu mungkin bisa beda-beda namanya, tapi intinya di tiap perusahaan ada internal auditor. Nah, indikasi di bab 4 ini diminta kita untuk menjelaskan apa persamaan dan perbedaan dari masing-masing jenis audit tadi,
Ini kita skip saja. Nanti teman-teman juga sekali lagi bisa melihat di bukunya Arens. Yang kemudian yang kedua, kalau nggak salah ini akan masuk di penugasan pribadi untuk minggu depan ya. Nanti akan ada di RPS. Saya akan posting di Google Classroom juga. Yang terakhir, satu saat mungkin teman-teman akan berminat mengikuti sertifikasi yang disebut dengan CPA atau Certified Public Accountant. Teman-teman, untuk menambah kompetensi Anda nanti saat bekerja, jangan merasa cukup hanya dengan pendidikan kesarjanaan ya, S1, S2, S3. Ke depan akan semakin banyak perusahaan atau institusi atau lembaga yang membutuhkan sertifikasi. Jadi yang dinilai tidak hanya kesarjanaannya, tapi juga sertifikasinya. Salah satunya adalah CPA ini, Certified Public Accountant ini. Di CPA secara umum ada tiga syarat. Yang pertama adalah basis pendidikan, yang kedua adalah ujian, yang ketiga adalah pengalaman. Ini sekali lagi ini contoh di Amerika, tapi kayaknya beberapa hal mirip kok di Indonesia. Kalau misalnya prasyarat pendidikan itu minimal sarjana S1 akuntansi. Kemudian yang kedua ada exam atau ada ujian yang di Indonesia ini kalau nggak salah 8 subjek ya atau 8 mata ujian. Yang terakhir adanya prasyarat minimal soal pengalaman. Nanti akan kebagi dua kalau nggak salah ya, pengalaman sebagai auditor untuk nanti menjadi CPA dalam tanda kutip biasa, dia tidak berhak untuk menandatangani laporan audit atau belum bisa menjadi partner. Kalau di Indonesia ini sekali lagi, terus ada prasyarat tertentu untuk bisa menjadi partner. Nanti syarat untuk menjadi partner itu ada tambahan-tambahan ujian komprehensif dan sebagainya. Oke, ini sudah selesai di PPT kita yang pertama tentang pengantar masalah auditing. Kita sudah membahas tadi beberapa hal perbedaan antara audit dengan akuntansi, kemudian bagaimana peran audit dalam mengurangi risiko. Selanjutnya kita juga sudah membedakan jenis-jenis audit termasuk jenis-jenis auditornya. Kembali saya tawarkan sebelum kita masuk ke topik yang kedua, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya berikan waktu 10 menit, silahkan teman-teman 10-15 menit lah. Fast reading saja, baca SA 700, istilah opini. Jadi, kalau kita selaku auditor melaksanakan audit atas laporan keuangan, tadi kan masih ingat ya, ada 3 jenis audit kan ya, audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Audit laporan keuangan itu outputnya atau luarannya atau hasilnya adalah opini. Opini itu apa sih? Opini itu adalah pendapat auditor atas kewajaran sebuah laporan keuangan. Nah, di opini ini, kalau dulunya saya cerita dulunya, makanya tadi saya menekankan kepada teman-teman nanti bisa di cross check di Arens edisi mungkin 13-14 ke bawah itu opini itu sama kayak yang masih dipakai di sektor publik di Indonesia, umumnya ada 4 gitu. Wajar tanpa pengecualian atau WTP, kemudian wajar dengan pengecualian atau WDP, tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat. Oke, ada 4 opini pada masa lalu. Nah, sekarang dengan terbitnya SA atau Standar Audit 700 ini, kelompok opini ini menjadi 2. Dan nanti kalau ada pertanyaan, jelaskan jenis opini, maka teman-teman akan menjawab. Pertama adalah opini tanpa modifikasian, yang kedua adalah opini dengan modifikasian, atau opini dengan modifikasi. Nanti di bawah ada di Arens slide yang bahasa Inggrisnya, disebut dengan unmodified opinion dengan modified opinion. Singkat kata, opini tanpa modifikasi itu apa sih? Tadi udah dibaca ya di S1 ya. Intinya auditor menganggap dalam batas-batas yang material atau wajar, laporan keuangan dari entitas itu disajikan udah bagus gitu, sesuai dengan standar yang berlaku. Itu opininya tanpa modifikasian. Nah, nanti ternyata kadang kan auditor menemui nih beberapa masalah, beberapa problem, beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Maka auditor nggak bisa ngasih opini tanpa modifikasian, dia ngasihnya opini dengan modifikasian. Ada 3 jenis ini, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat. Wajar dengan pengecualian itu bahasa Inggrisnya adalah qualified opinion, tidak wajar ini adalah adverse, dan tidak menyatakan pendapat adalah disclaimer. Oke.
Sampai sini ya, ini adalah pahami dulu bahwa ini adalah jenis opini. Tadi di SA700 akan membahas yang tanpa modifikasian, SA705 membahas opini dengan modifikasi. Mudah-mudahan sudah mulai nyambung dari yang dibaca tadi. Nah, ada penjelasan tambahan. Opini tanpa modifikasian ini dapat diterbitkan juga dengan tambahan paragraf. Sekali lagi, opini tanpa modifikasian ini, dia tetap dianggapnya tanpa modifikasian, tapi ada tambahan paragraf. Paragraf itu disebut dengan hal lain dan juga penekanan suatu hal. Ini ada di opini tanpa modifikasian. Sedangkan di opini dengan modifikasian, boleh juga atau bisa juga ditambahkan dengan paragraf tambahan hanya mengenai hal lain. Apakah yang dimaksud tambahan paragraf itu? Ini sudah diatur tadi ya di SA706. Kalau di penekanan suatu hal itu disebut dengan emphasis of matters, biasanya ini berkaitan dengan satu hal yang disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan atau CALK. Kembali lagi tadi misalnya, kita auditor disuruh mengaudit sebuah laporan keuangan perusahaan yang beroperasi sedang di masa pandemi. Oke, dia bagus nih perusahaannya, akuntabel, udah nggak ada masalah, zona koreksinya juga sedikit atau minor, sekarang dia udah mengikuti laporan keuangan, tapi kita ragu-ragu soal masalah going concern-nya gitu. Maka akhirnya kita memutuskan, saya memberikan opini tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal. Hal itu adalah ada risiko soal going concern perusahaan ini karena sedang masa pandemi. Kita bisa menunjukkan kinerja keuangannya bagaimana dan seterusnya. Tambahan yang lain yang bisa diberikan adalah hal lain. Kalau hal lain ini atau other matters ini biasanya nggak ada kaitan dengan laporan keuangan. Jadi mengacu pada hal tertentu. Contohnya adalah kan auditor ini kan biasanya gonta-ganti gitu, bisa berganti tiap tahun. Kalau tahun ini saya mengaudit, sementara tahun lalu yang mengaudit perusahaan yang saya audit katakan perusahaan X gitu. KAP-nya adalah KAP ABC, sementara sekarang saya mengaudit, saya bisa bilang tahun lalu laporan keuangan perusahaan X ini diperiksa oleh KAP ABC dengan opini bla bla bla. Maka itu disebut dengan hal lain atau other matters. Oke, itu adalah resume atau ringkasan dari SA700 dan SA705 dan ini di PPT 24 ini Aren sudah memberikan ini sebenarnya mirip dengan gambaran di SA700 dan 705 karena SA700 dan 705 ini kan adopsi teman-teman ya dari International Standard of Auditing atau ISA dan ISA-nya nomornya juga sama gitu, ISA 700 dan ISA 705 yang berbicara tentang hal yang sama. Maka di sini Aren bilang standar unmodified opinion. Berarti kalau unmodified opinion yang standar adalah opini tanpa modifikasian yang tidak ada paragraf tambahan tadi disebut dan seterusnya ya. Nanti saya akan memberikan prinsipnya atau tambahan-tambahan penjelasan sesuai dengan SA700 dan SA705. Hanya satu yang ingin saya tambahkan, di sini kalau nanti ketemu satu istilah yang disebut dengan KAM, ini adalah Key Audit Matters, ini belum ditetapkan di Indonesia ya. Key Audit Matters ini sedang proses adopsi, jadi kalau di Indonesia teman-teman mencari kemungkinan akan belum ketemu, sedang proses penyusunan. Kalau nggak salah ini SA-nya adalah SA705. Jadi yang sudah diadopsi baru SA704 dan SA706 tadi. Pada intinya, tadi intinya clue-nya adalah kalau nanti ada pertanyaan di ujian tentang masalah opini, jawab. Jangan merefer lagi kepada materi terdahulu, buku-buku terdahulu yang menyebut wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian dan sebagainya, tapi jelaskan dulu opini ada dua kelompok, yaitu tanpa modifikasian dan dengan modifikasian. Dengan modifikasian tadi ada 3. Next saya akan berikan materi tentang apa prasyarat diberikan opini tanpa modifikasian dan bagaimana sebuah kondisi itu bisa memenuhi atau mendapatkan opini dengan modifikasian. Demikian guys gambaran untuk yang pengantar di PPT 24 ini. Silakan, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit kalau ada yang mau didiskusikan baik tentang slide yang satu atau slide yang kedua tadi. Saya persilahkan.
Udah jelas semua, udah pinter-pinter berarti ya. Diajarin sekilas sudah langsung paham. Sambil Karena nunggu, belum tahu Pak yang mau karena ditanyain belum tahu apa. yang ditanyakan apa gitu ya. Iya Pak. Karena sudah sangat paham. Ya, Nanti bisa kunci dibaca-baca dari lagi. kunci dari auditing ini memang saya sarankan teman-teman untuk membaca ya. Karena memang audit ini kan praktikal ya, agak berbeda konsepnya dengan accounting itu. Kalau teman-teman accounting itu kan konsepnya memahami jurnal atau memahami standar, kemudian berlatih soal. Nah, kalau auditing ini sebenarnya banyaknya malah logika, tetapi logika itu kan masalahnya dibangun dengan aturan-aturan dan standar. Kalau memang kita tidak paham standarnya, seperti Aulia katakan tadi mungkin ya, bingung yang mau ditanyain apa. Tapi nggak apa-apa, namanya mahasiswa, mari kita menikmati kebingungan-kebingungan kita. Kebingungan ini yang bikin teman-teman jadi makin pintar mudah-mudahan ya. Saya ingatkan satu lagi, untuk tugas individu sudah ada di Google Classroom. Saya akan sebutkan ya, atau akan perlihatkan. Itu instruksinya, kalau misalnya teman-teman bingung, ada juga di RPS yang bagian bawah teman-teman ya. Di RPS bagian bawah sudah ada beberapa tugas individu dan salah satunya adalah ini. Oh sorry, yang muncul yang diskusi ya. Bentar ya. Saya kopas saja ya di grup WA karena ini windownya dalam satu Chrome jadi nggak muncul. Oke, itu instruksinya teman-teman bisa melihat di grup WA kelas, carilah informasi mengenai satu, profesi akuntan publik di Indonesia, kemudian yang kedua adalah organisasi profesi akuntan publik di Indonesia, yang ketiga adalah standar audit di Indonesia dan di internasional, kemudian kode etik akuntan publik di Indonesia. Jadi dari 4 topik ini atau 4 informasi ini, silahkan dibuat sebuah ringkasan maksimal 2 halaman. Kalau di situ sebenarnya dimintanya tulis tangan, tapi saya membebaskan teman-teman ya, mau ngetik boleh, mau tulis tangan boleh. Kalau ngetik memang ada risiko teman-teman kopas dari website atau dari blog, ya itu menjadi risiko PJJ kita. Tapi yang penting teman-teman tidak saling kopas jawaban satu dengan yang lain. Karena apa? Saya nanti pengen teman-teman memahami 4 hal ini. 4 hal ini akan kita diskusikan pekan depan. Dan nanti seperti tadi ya, saya akan mungkin memulai dengan diskusi, menanyakan pendapat teman-teman dan sebagainya, biar kelas kita lebih hidup, tidak hanya satu arah. Selanjutnya itu sudah ada formatnya, kerjakan di A4, marginnya sudah ada, fontnya sudah ada, paragraf sudah ada, kemudian upload di GCR dengan room yang sudah saya berikan di situ. Kemudian, sorry itu double kopasnya ya. Teman-teman tolong upload maksimal hari Rabu tanggal 7 Oktober jam 7 malam. Berarti H-1 dari perkuliahan kita minggu depan. Sekali lagi, deadline-nya adalah H-1 dari perkuliahan kita minggu depan di hari Rabu. Tentang tugas ini, silakan ada yang mau bertanya. Sudah jelas tugasnya? Oke, sudah ya. Kalau tulis tangan itu ada ketentuannya nggak? Ya, kalau tulis tangan kan susah nulis marginnya. Kalau tulis tangan intinya 2 halaman A4 juga. Atau 2 halaman kertas folio bergaris. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Cukup? Oke, kita sudah di penghujung waktu ya, sudah jam 9.30. Terima kasih teman-teman untuk perkuliahan dan atensinya hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat. Kalau ada hal yang mau ditanyakan,
karena memang banyak yang nggak di Bintaro, susah ketemuan, susah diskusi, silahkan posting pertanyaan teman-teman di grup kita. Sekali lagi kalau ada kebingungan apapun, jangan dipendam. Jadi biar saya tahu masalahnya apa. Saya juga terbuka dengan ide-ide kuliah yang lain. Misalnya teman-teman prefer kuliahnya dalam bentuk apa gitu. Misalnya itu memang bisa menjadi sebuah alternatif yang lebih bagus. Katakan ada benchmark dari dosen lain yang perkuliahannya menurut teman-teman akan lebih mudah, lebih masuk, lebih gampang dipahami. Silahkan sampaikan langsung ke saya, sampaikan ke grup, atau sampaikan ke Aulia. Itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman malam ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam.